Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai model kecelakaan kerja. Semoga pertemuan ini menjadi materi ini cukup penting ya, karena kita perlu mengetahui apa penyebab dari kecelakaan kerja, apakah bisa dicegah dan lain sebagainya, sehingga menjadi ikhtiar kita untuk menghindari di masa mendatang. Nah, sebelumnya mungkin, untuk topik kecelakaan ini, mungkin dari beberapa kita atau saudara dan lain sebagainya, mungkin kita pernah merasakan kecelakaan. Nah, mungkin kalau diingat-ingat, bisa diketahui apakah penyebabnya itu tunggal atau penyebabnya itu dari beberapa hal. Nah, ini juga saya tadi sempat membaca dari, kasus Chernobyl di tahun 1986 ya. Kalau saya lihat dari rekaman video tersebut, ternyata kecelakaan itu terjadi karena beberapa kejadian yang dibiarkan, sehingga potensi bahaya itu semakin lama dapat menimbulkan celaka atau cedera. Dan dari kecelakaan tersebut bisa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian lainnya dan kerusakan properti. Nah, di minggu yang kedua kita membahas tentang topik hazard, bahwa salah satu bahaya ada kategorinya bahaya keselamatan, yaitu menimbulkan bahaya peledakan ya. Nah, Chernobyl ini adalah kejadian di mana meledaknya salah satu reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina. Bagaimana kejadiannya, teman-teman bisa simak video ini ya. Jadi saya lampirkan di dalam PowerPoint, nanti teman-teman bisa putar ya di video ini. Kurang lebih ada 11 menit. Nah, kemudian Pada dini hari tanggal 26 April 1986, oke. Ya, nanti bisa disimak ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pelajari dari video tersebut sebenarnya bagaimana kejadian kecelakaan itu, apakah kecelakaan itu bisa dicegah atau tidak, dan menurut teman-teman apa penyebabnya, dan seberapa parah dampaknya ya. Nanti kita akan tulis komentar dari teman-teman ini di Google Classroom ya. Sekarang kita masuk kepada materi. Jadi setelah melihat dari video tersebut, coba teman-teman lihat ya bagaimana sebenarnya terjadinya kecelakaan itu. Kalau menurut Sumakmur adalah kejadian yang tidak kita duga, tidak kita harapkan. Dan kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, kecelakaan itu berhubungan kecelakaan kerja khususnya adalah kecelakaan yang terjadi karena faktor pekerjaan atau faktor penyakit akibat kerja atau yang dialami selama dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dari tempat kerja ke rumah. Nah, menurut Sulaksmono bahwa kecelakaan itu adalah hal yang bisa mengacaukan proses ya. Jadi karena terjadinya kecelakaan maka terhenti proses produksi, proses kerja sehingga tidak bisa melanjutkan produksi, dan terhentinya produksi ini menimbulkan menurunnya produktivitas. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di sini kita lihat bahwa kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga sebelumnya, tidak dikehendaki, dan mengacaukan proses yang sudah diatur, sehingga dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun harta benda dan lain sebagainya. Dampaknya apa saja? Kalau kita belajar dari video dari Chernobyl itu tidak hanya peledakan tadi tidak hanya berdampak pada kerusakan bangunan saja ya, tetapi juga sampai pasti menimbulkan korban jiwa dan munculnya penyakit-penyakit pada penduduk sekitar, dan juga tadi penderitaan ya, penderitaan baik pada tenaga kerjanya maupun pada manusia di sekitar pabrik tersebut, kematian dan cedera. Jadi kalau kita kategorikan ada dua jenis kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama kerugian yang hubungan dengan ekonomi. Yang kedua adalah kerugian yang non
ekonomis. Kematian itu bukan hal yang bisa diuangkan ya. Cedera, cacat itu juga tidak bisa diuangkan. Nah, teman-teman, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bagaimana terjadinya suatu kecelakaan itu tadi ya, apa itu kecelakaan, dampaknya bagaimana, kita pelajari model kecelakaan. Jadi kita di sini ada beberapa teori yang mempelajari bagaimana sih sebuah kecelakaan itu dapat terjadi. Teori yang pertama datang dari teori domino oleh Heinrich di tahun 1950-an. Kemudian dilanjutkan di tahun 1986, teori domino Heinrich ini dikembangkan oleh Bird dan Germain. Nah, sekarang sudah berkembang lagi beberapa model kecelakaan, yaitu ada teori faktor manusia, kemudian teori Swiss cheese model, kemudian ada teori accident incident model, dan teori multiple factor theories. Oke, untuk pertemuan ini saya akan membahas dua teori, yaitu teori 1 dan teori 2. Yang pertama adalah teori domino Heinrich. Kenapa disebut sebagai teori domino? Karena menurut Heinrich, kecelakaan kerja ini seperti kartu domino yang ketika disusun, kemudian salah satu kartu tersebut menjatuhkan jatuh mengenai kartu yang lain, maka akan berdampak kartu yang lain juga akan ikut jatuh. Artinya apa? Ketika ada satu faktor, satu kartu yang lolos dari standar keselamatan, maka dapat berdampak ke faktor yang lainnya. Jadi berentet ya, teman-teman. Nah, akhir dari kejadian itu adalah injury atau cedera. Cedera ini tadi bisa cedera sakit saja atau bahkan kematian yang tidak kita inginkan. Nah, tetapi cara melihat dari teori ini adalah kita melihat dengan cara terbalik. Artinya, kita lihat dari kanan ke kiri ya, teman-teman. Jadi, dari kejadian ke kejadian akhir atau cedera ke kejadian sebelumnya. Apa sih sebelumnya yang terjadi? Oke. Ketika kita luka, ketika kita mengalami hal yang kita tidak inginkan, kerugian ya, cedera, injury, itu didahului oleh adanya accident. Accident adalah sebuah kejadian yang terjadi karena adanya kontak dengan bahaya. Ya, accident ini bisa menimbulkan injury atau kerusakan alat dan lain sebagainya. Nah, accident ini dapat disebabkan oleh unsafe action. Ya, menurut Heinrich itu secara langsung kejadian kecelakaan dapat disebabkan oleh unsafe action. Atau di beberapa ahli juga menyebutkan disebabkan oleh unsafe condition. Apa itu unsafe action? Yaitu adalah tindakan orangnya yang salah atau human error-nya. Ada perilaku yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan. Nah, kemudian yang penyebab dari unsafe action adalah fault of the person ya. Mereka bekerja memang tidak disiplin, teledor, tidak mematuhi peraturan ya, dan lain sebagainya. Nah, penyebab orang tersebut melakukan kesalahan karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan kerja yang lemah, tidak ada pengawasan, tidak ada pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Bird dan Germain, di mana penyebab kejadian celaka ya, insiden itu disebabkan oleh immediate cause, penyebab langsung, yaitu ada unsafe action dan condition. Kemudian immediate cause dapat disebabkan oleh penyebab dasar basic, yaitu oleh faktor si orangnya, pekerjanya, dan oleh faktor pekerjaannya. Dan muara dari penyebab ini adalah lack of control atau dari faktor manajemen. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita uraikan dulu dari terjadinya kerugian atau loss ya. Jadi kecelakaan kerja itu tidak hanya dimaknai pada dampaknya hanya pada korban jiwa atau kesakitan kerja, penyakit kerja.
atau masalah hilangnya hari kerja, atau bahkan sampai ke gangguan psikis ya, trauma akibat kecelakaan dan sebagainya. Tetapi dampaknya juga pasti bisa, mengenai peralatan, kerusakan alat, mesin, dan lain sebagainya, kemudian produk, mengganggu proses, menurunkan jumlah produksi, dan yang juga kita tidak inginkan adalah hingga mengganggu lingkungan. Jadi kalau teman-teman tadi lihat kejadian Chernobyl 1986 itu bahwa akibat dari ledakan tersebut, menimbulkan, bahaya radiasi ya, radiasi yang menyebar ke seluruh daerah Chernobyl itu. Hingga penduduk itu ada beberapa yang cacat, sakit, kanker, ada mutasi genetik pada hewan, dan juga ada gangguan sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita lihat dari faktor insidennya. Insiden atau accident tadi diartikan sebagai adanya kontak dengan bahaya, ya. Jadi kalau bahaya itu tidak mengenai orang, kita tidak kontak dengan bahaya tersebut, maka tidak terjadi insiden. Misal, ada benda bergerak, mesin berputar, kemudian tangan kita masuk ke situ ya, tidak sengaja masuk, karena kita mungkin kurang konsentrasi, mungkin karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, akibatnya terjadilah insiden itu tadi, tangan, bisa jadi terpotong, hancur karena adanya kontak dengan bahaya, atau kita jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Nah, untuk penyebabnya, dari penyebab kejadian insiden tersebut, menurut Bert Germain itu ada penyebab langsung. Penyebab langsungnya adalah karena kondisinya nggak aman dan juga karena orangnya yang tidak berperilaku aman. Tadi misalnya kalau saya contohkan, si orang ini, si pekerja ini lagi nggak konsen kerjanya, dia capek misalnya ya, shift-nya terlalu lama, jam kerjanya terlalu lama sehingga keesokan harinya dia harus kerja lagi, sudah nggak konsen, ternyata mungkin ada salah satu anggota tubuhnya yang masuk ke dalam mesin tersebut ya, ditambah juga kondisinya nggak aman, ada bahaya dari mesin tersebut tidak diberi pelindung tutup. Ya, misalnya dia mesinnya berputar, conveyor belt gitu, tapi tidak diberikan, pelindung di, mesin yang berputar tersebut, tidak diberi penutup. Nah, jadi adanya 2 penyebab ini yang terjadi secara bersamaan, itu bisa menimbulkan insiden. Penyebab dasarnya apa? Kenapa sih kok bisa terjadi penyebab langsung tadi? Kenapa sih kok bisa si orang tadi itu misalnya nggak konsentrasi, kemudian kok kelelahan ya, kemudian kenapa kok bisa mesinnya nggak diberi penutup? Jadi ada 2, kalau kita runut dari faktor perilaku nggak aman, itu karena dari faktor personal. Bisa jadi dia, mengalami beban kerja yang berlebih misalnya, atau dia motivasi kerjanya menurun. Kemudian ada stres ya, stres ini bisa ke fisik ya, tadi beban kerja berlebih sehingga capek, lelah, ke mental juga. Atau kemampuan fisiknya memang sakit-sakitan, sedang lagi kondisi nggak prima, dan mentalnya juga sedang, eee, mungkin bisa dibilang lagi kurang baik begitu ya, dan faktor lainnya. Nah, sedangkan dari faktor pekerjaan seperti tadi kita lihat di contoh yang tadi saya berikan di sini, kenapa kok bisa mesinnya misalnya nggak diberi penutup? Oh, misalnya nggak ada pengawasan di situ ya, supervisinya terhadap lingkungan kerja, bahaya di sekitar tempat kerja itu rendah, mereka abai. Ya membiarkan saja, ah, alah orang nggak terjadi kecelakaan juga kok, orang kemarin-kemarin nggak apa-apa kok, nggak ada korban, ya udah sih biarin aja. Nah gitu ya. Kemudian adanya juga kesalahan maintenance, misalnya mesin ini yang harusnya dirawat gitu, diperhatikan, baut-bautnya terpasang dengan baik, kencang dan aman, itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat ke penyebab muaranya ya. Jadi kenapa bisa terjadi penyebab dasar ini antara faktor personal dan pekerjaan ternyata dari manajemen. Nah, jadi pihak tempat kerja itu memang sebaiknya melakukan manajemen K3 di tempat kerja dengan cara yang baik. Untuk apa? Karena kan kita perlu ya melakukan identifikasi bahaya secara berkala, kemudian kita evaluasi mana aja sih bahaya yang perlu kita kendalikan, mana yang enggak. Dan, kita lakukan pemantauan ya, supervisi, kita cek-recek apakah bahaya tersebut masih terukur dalam kategori aman atau tidak dan seterusnya.
Nah, kalau teman-teman ingat di minggu lalu kita belajar manajemen risiko, bagaimana kita mengenali bahaya, kemudian kita melakukan penilaian risikonya, kemudian mengevaluasi apakah risiko tersebut bisa diterima atau enggak. Nah, kalau kita lakukan itu, pasti kita bisa mendeteksi lebih awal mana aja sih bahaya-bahaya yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian. Nah, baru setelah kita tahu mana saja yang bahaya yang perlu kita kendalikan, kita buatlah usulan pengendalian bahaya ya, agar ada mencegah kontak antara bahaya dengan pekerja ya, pengendalian kemarin dengan eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknik atau engineering, kemudian administrasi, dan terakhir adalah penggunaan APD. Sehingga yang hasil yang kita inginkan adalah kerugian ini dapat diminimalisir ya, atau bahkan bisa hilang, tidak ada kerugian. Nah, sekarang teman-teman coba identifikasi gambar ini. Dari gambar ini, manakah yang termasuk unsafe action dan unsafe condition? Ya, jadi sudah jelas di sini karena saya berikan tulisan di sini ya di gambarnya, bahwa unsafe action di gambar nomor kedua dari kiri, ini orang ini tidak boleh berdiri di lokasi adanya pengangkutan barang di sekitar area forklift. Ya, karena akan berpotensi terkena terjatuhnya kotak-kotak tersebut. Nah, kemudian ternyata unsafe condition-nya juga diketahui bahwa kotak-kotak yang sedang diangkut oleh forklift itu tidak tersusun dengan rapi, berantakan. Kemudian bisa jadi bebannya berlebih, sehingga resiko akan jatuh dan mengenai orang di sekitarnya itu akan berpotensi cukup tinggi. Jika unsafe condition ini ketemu dengan unsafe action, jadi sudah ada kotak-kotaknya diletakkan sembarangan, nggak rapi, ya. Kemudian orangnya juga berdiri di bawah lokasi yang berbahaya tersebut, bisa terjadi dua hal. Bisa terjadi hampir celaka atau kita sebutnya dengan istilah near miss, hampir celaka. Jadi dia jatuh kotak-kotaknya tetapi nggak sampai mengenai orang tersebut ya. Atau sampai accident, sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi kotak-kotak tersebut yang jatuh mencederai orang yang kerja di bawah di tempat lokasi yang berbahaya tadi. Nah, ini juga sama di sini ya. Contoh unsafe action, ada dua orang yang sedang mengobrol di bawah peti yang sedang diangkut. Nah, ternyata di peti tersebut apa ini ya, pengaitnya sudah usang, mungkin nggak dilakukan maintenance yang baik, nggak diawasi kondisinya sehingga asal dipakai aja, ternyata udah usang, rawan jatuh. Nah, kalau tidak kalau memang tidak beruntung bisa mengenai orang di bawahnya, begitu ya. Nah, untuk penyebab kecelakaan kerja tadi, yang secara langsung itu ada kondisi yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman. Apa yang dimaksud dengan perilaku yang tidak aman? Jadi, menurut Heinrich, ada beberapa macam perilaku yang tidak aman atau yang sebaiknya kita hindari saat kita kerja. Yaitu yang pertama, kita melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian kita, tanpa wewenang. Jadi kita melakukan tindakan di tempat kerja itu bukan dari keputusan yang berwenang gitu ya. Kemudian juga kita bisa jadi gagal memberi tanda atau peringatan atau mengamankan. Ya. Kemudian yang nomor dua, kita bekerja dengan kecepatan yang tinggi. Jadi bekerja di kecepatan yang tidak diperkenankan di tempat kerja tersebut. Atau yang nomor tiga, kita mematikan alat pengamannya. Nah, ini alasannya bisa macam-macam. Bisa karena mengambil jalan pintas, memudahkan agar tidak melakukan menghidupkan mesin dengan lebih rumit misalnya dan sebagainya. Jadi kalau dari ceritanya Chernobyl itu kan memang, petugasnya mematikan alat pengaman ya ketika ada, alarm berbunyi, eee, di salah satu reaktor tadi, reaktor 4 itu diketahui ada ancaman perubahan suhu ya kalau nggak salah. Nah, kemudian dia mematikan alat pengamannya. Begitu, itu tidak boleh. Yang nomor 4 adalah memakai peralatan yang tidak aman, jadi APD-nya rusak. Itu kita pakai helm, APD yang baik itu kan harusnya bisa
lihat ya kualitasnya apakah layak pakai atau enggak. Kalau dia nggak berfungsi ya, APD itu tidak bisa melakukan perlindungan yang baik pada tubuh kita. Sama juga misalnya kita memakai helm ketika naik motor, kalau kita pakai helmnya tidak sampai terkunci gitu ya, nah berarti kita tidak memakai peralatan yang aman. Yang nomor 5 adalah kita memuat, kita membongkar, kita menempatkan atau mencampur bahan yang tidak aman. Jadi tidak boleh berbahaya itu kita campur, tidak boleh. Kemudian nomor 6 adalah mengambil posisi atau sikap tubuh yang nggak aman. Contoh di gambar ini. Nah, seharusnya posisi kerja yang netral itu adalah lurus ya. Jadi nggak boleh miring-miring seperti itu, rentan terpleset. Kalau mau membersihkan jendela di sebelah kanan, ya tangganya yang dipindah ke kanan, sehingga orangnya kerjanya dengan tetap posisi yang lurus. Kemudian nomor 7 adalah bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya. Yang kedelapan mengacaukan, menyalahgunakan, mengagetkan. Dan kesembilan gagal menggunakan APD. Nah, ini adalah contoh dari suatu gambar yang, oke ini APD-nya asal-asalan, teman-teman bisa lihat aja ya di sini. Mulai dari shield-nya, ini homemade kayaknya, jadi tidak diperkenankan seperti ini ya, karena percikan dari pengelasan itu bisa mencederai wajah kita. Jadi gunakanlah yang sesuai dengan standar APD-nya. Kemudian penyebab kecelakaan kerja yang secara langsung kedua adalah dari kondisi yang nggak aman. Jadi menurut Bird dan Germain ini, kondisi-kondisi berikut ini adalah yang tidak aman. Pertama, tidak ada pelindung pada mesin. Yang kedua, APD-nya nggak layak. Yang ketiga, peralatannya rusak. Jadi peralatan tangga sudah rusak dipakai. Ya, kursi udah rusak tetap didudukin. Jadi resikonya jomplang, resikonya jatuh dan lain sebagainya. Atau kita kerja di ruang yang sempit, terbatas, kemudian alarmnya atau sistem peringatannya tidak memadai, kemudian ada potensi bahaya kebakaran, kebersihan dan kerapian kurang, adanya faktor kebisingan, dan bahaya dari lingkungan kerja seperti dari radiasi, temperatur, penerangan, ventilasi, dan lingkungan lain yang tidak aman ya, baik dari fisika, kimia, biologi, dan ergonomi, dan psikososial. Nah, berikut adalah kategori kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan bisa dibagi menurut penyebabnya, sifat lukanya, dan jenis. Jenis yang pertama ada kecelakaan yang tipenya ini terjatuh dari ketinggian, atau yang kedua tertimpa benda yang jatuh mengenai badan kita. Yang ketiga adalah tertumbuk atau terkena benda-benda, kemudian bisa juga karena terjepit, kemudian bekerja karena kecelakaan karena adanya gerakan yang melebihi kemampuan, kemudian adanya karena pengaruh suhu yang tinggi, terkena listrik, dan kontak dengan bahaya lainnya. Menurut penyebab, itu bisa karena mesinnya, kemudian bisa karena alat angkut dan alat angkatnya yang misalnya rusak gitu ya. Kemudian karena peralatan lain ya, karena faktor pemanas, alat yang bertekanan, dan lain sebagainya. Kemudian dari bahan-bahan bahan-bahan yang digunakan selama proses produksi, misalnya bahan-bahan ini sifatnya mengandung gas yang beracun, mengandung debu yang berbahaya bagi paru, dan menimbulkan bahaya radiasi misalnya, juga tadi berisiko meledak. Nah, kemudian kecelakaan yang dilihat karena faktor lukanya. Apakah kecelakaan ini bisa menyebabkan patah tulang atau sehingga kematian bahkan, atau sampai luka-luka lain, luka bakar, kemudian karena tersetrum listrik, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari kecelakaan kerja? Jadi ketika teman-teman memahami model kecelakaan kerja tadi, menurut Bird dan Germain ya, bahwa penyebab langsung tadi ada dari faktor manusia dan faktor pekerjaannya. Nah, di faktor pekerjaan itu ada mesin yang kita gunakan, peralatan kerja. Jadi memang penting sekali untuk melakukan identifikasi bahaya secara rutin, inspeksi. Kemudian kita perlu juga menghitung risikonya dan tetap melakukan pengendalian hazard. Jadi kita ingat-ingat lagi materi manajemen risiko di sini. Kemudian tentukan syarat lingkungan kerja yang diharuskan di tempat yang
bahaya yang kita hadapi. Bagaimana standar nilai kebisingan yang diperkenankan ya, hygiene kerjanya kita perhatikan. Bagaimana standar nilai ambang debu yang diperkenankan ya, kemudian sanitasi lingkungannya, apakah ventilasi udaranya mencukupi, pencahayaannya baik, suhu ruang, dan juga pastinya dalam kondisi 5R, yaitu rapih, peralatan yang berbahaya tidak sampai mengenai para pekerja, resik, bersih, tidak ada ceceran minyak, kemudian dirawat sehingga mesin-mesin ini dalam kondisi yang baik, tidak berbahaya, kemudian ringkas, tidak ada eee, misalnya kabel-kabel yang menjuntai, dan juga rajin. Jadi rajin melakukan inspeksi, rajin melakukan pengawasan. Nah, yang kedua, bahwa kecelakaan kerja memang sebagian besar itu disebabkan oleh 80% dari faktor manusianya. Maka ini yang nggak kalah penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah pengendalian dari faktor manusia. Yang pertama, kita membuat SOP. Jika memang di tempat tersebut belum ada SOP yang jelas dari suatu eee pekerjaan yang berbahaya. Kemudian kita juga pertimbangkan apakah beban kerja yang dihadapi oleh pekerja ini sudah cukup atau bahkan berlebihan gitu ya. Kemudian kita juga pantau mereka ini, para pekerja ini terampil tidak ya mengoperasikan mesin yang mereka gunakan, atau bahkan terampil untuk bisa mengidentifikasi bahaya yang mereka hadapi dan melakukan pengendalian. Nah, jadi mereka pun harus dilatih, harus diberitahu bahwa bahaya yang akan mereka hadapi seperti ini. Jika terjadi korsleting atau terjadi error, mereka harus seperti apa. Kemudian juga disiplin kerja, jangan main-main dengan yang namanya patuh pada peraturan ya. Kalau kita lihat dari kasus Chernobyl juga seperti itu, mereka tidak disiplin jadi bekerja dengan teledor. Kemudian hilangkan tekanan baik fisik dan psikis ya, agar tidak berisiko pada kelelahan kerja. Kemudian hilangkan hal yang mengganggu konsentrasi, hilangkan faktor kelelahan, penyakit, dan cacat fisik. Nah, untuk bisa menghilangkan faktor penyakit dan cacat fisik, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi dipantau apakah kondisi kesehatannya tetap baik atau ada penurunan, misalnya apakah penurunan di fungsi paru atau penurunan di pendengaran dan lain sebagainya. Kemudian tetap berikan pelatihan kerja, pengawasan yang baik, dan berikan penghargaan dan juga peringatan dan teguran. Ya, ini adalah salah satu alat terakhir yang bisa kita maksimalkan untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja adalah menggunakan APD. Ya, syaratnya adalah yang nyaman dipakai, tidak mengganggu kerja, dan efektif melindungi. Untuk APD akan kita pelajari di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Kita akan diskusi lebih lanjut di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.